Nah, itu malah aneh lagi. Apakah Betawi itu karena berasal dari kata Batavia? Tapi kan pendapatan juga mengatakan bukan. Betawi itu dari budak. Lah, bagaimana budak? Orang Betawi kaya-kaya kok. Seluruh kerajaan yang ada di Jawa itu bersumber dari situ. Terus Siliwangi nyambungnya nanti ujung akhirnya Kitiram. Di motif kekuasaan, motif agama. Itu pertama saya katakan Betawi itu leluhurnya para raja, rajanya para raja. Disitulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Bang Adit, Bang Iman, Babin Channel. Bang Adit, enak banget tempatnya Bang. Apa ini namanya ini Bang? Ini namanya Embung Ujan. Embung Ujan. Jadi ini tempat hujan. Nampung air hujan. Namanya Embung Ujan. Embung Ujan. Biar air hujan tidak lari dari pekarangan rumah saya tampung sebagai sumber baku sumur saya, Bang. Ini enak banget di tempatnya nih Bang. Nih Bang Adit. Iya, Bang. Netizen ini nanya ini. Kemarin kan statement Bang Adit ini bahwasannya suku Betawi punya peradaban yang tua. Ya kan? Kata netizen ini pada bilang suku Betawi ini suku termuda. Apalagi ada YouTuber ngomong bahwasanya suku Betawi ini suku budak, Bang. Nah, menurut Bang Adit nih, Bang, ya kan gimana ini, Bang? Jadi begini, Bang Iman. Terima kasih. Ya nggak, Bang Iman, atas respon ya kita kepada netizen. Nanti ada tanggapan yang luar biasa, dinamikanya itu saya senang. Dan saya mencoba, Bang, menanggapi salah satu itu persoalan bahwa Betawi dikatakan bahwa adalah suku muda. Suku hasil dari akulturasi budaya. Memang itu kita nggak pungkiri ya, Bang. Tapi juga harus kita tahu sejarahnya Betawi ada itu kan nggak mungkin, Bang. Kota sebesar Jakarta ini ada peradaban tidak dimulai dari sesuatu asal muasal, pasti ada, Bang. Nah, kita udah sampaikan bahwa Salakanegara itu kan banyak. Sebuah negara, Salakanegara pasti ada wilayah-wilayah, ada desa-desa, ada kampung-kampung. Nah, salah satu itu ada kawasan, kawasan yang menjadi cikal bakalnya adalah menjadi Sunda Kelapa. Nah, disitulah ada peradaban, disitulah ada cikal bakal, ada perintisan pelabuhan yang selanjutnya dikembangkan menjadi pelabuhan modern pada era masing-masing era, termasuk sampai hari ini, Bang. Ini proses panjang dan itu udah ada bukan baru era kemarin, apalagi kita ngitungnya runtuhnya Portugis 5 abad yang lalu atau 5 tahun, itu jauh dari itu udah ada. Jadi itu udah sangat modern. Pada saat runtuhnya Portugis itu modern, apalagi dikatakan bahwa Betawi itu baru ada setelah ada sensus pertama tahun 1930. Nah, itu malah aneh lagi. Bagaimana tiba-tiba nongol masyarakat Betawi dalam sensus kalau nggak ada cikal bakalnya, Bang. Persoalannya adalah nama, Bang. Tapi genetik orang Betawi itu ada pada saat adanya sebuah interaksi peradaban. Dan kita tahu peradaban itu lahir dari interaksi di laut dan di sungai. Interaksi sosial masyarakat. Makanya kalau kita lihat itu mulai dari Salakanegara, ini kan melahirkan banyak raja-raja nanti. Banyak melahirkan kerajaan-kerajaan. Nah, era Salakanegara sudah ada tuh, Bang. Termasuk Akitiram. Dia memang jalurnya jalur pesisir. Izin, Bang. Nah, netizen pada bilang Akitiram itu punyanya Pajajaran atau Sunda. Mitosnya mereka, ya kan? Nah, itu kan Akitiram kita klaim juga sebagai leluhur kita nih, Bang. Iya dong, begini. Kita tidak punya referensi lain yang paling tua, yaitu Salakanegara dengan tokoh sentralnya Akitiram. Itu kan awalnya begitu. Persoalan dia ada di misalnya Pandeglang, sepanjang pesisir yang jelas, Akitiram itu berada di kawasan pesisir. Nah, di antaranya pesisir adalah Jakarta, Sunda Kelapa, atau sekarang Jakarta, atau Tanjung Priok, atau tadi Sunda Kelapa. Nah, ini ada peradaban awal. Disinilah masyarakat inti sudah ada melakukan perintisan. Dan yang paling tepat pelabuhan itu adalah pelabuhan Sunda Kelapa. Dan itu nggak bisa dibantah bahwa pelabuhan Sunda Kelapa adalah pelabuhan tertua. Dia ada sebelum abad
ketiga, dua udah ada. Iya, artinya suku Betawi juga di situ udah ada. Ya, otomatis masyarakat. dong, nggak mungkin Iya kan? adanya sebuah interaksi sosial, ada kumpulan masyarakat, nggak ada intinya. Jadi- kata orang dulu begini, kata Ki Benen, nggak mungkin ujuk-ujuk. Nah, ujuk-ujuk pasti ada Ada asal muasal. Nah, iya. asal muasalnya itulah orang Betawi. Persoalannya adalah penyebutan Sebutan, nama. nama. Bagi saya penyebutan nama itu jadi begitu penting. Apakah Betawi itu karena berasal dari kata Batavia? Tapi kan pendapatnya juga mengatakan bukan. Dari Jadi buah kawi. itu kan pohon kawi gitu kan, kawi. karena dia berada di banyak pesisir itu banyak pohon-pohon. Apalagi kita tahu bahwa nama-nama di Jakarta itu banyak dari unsur pohon, ya kan? Pohonan. Ada pohon kerendang, kampung kerendang, Iya. ya kan? Pohon rambutan, kampung rambutan. Kampung rambutan. Pohon jeruk jadi Nah, kebun itu kan, jeruk. ini karena kebetulan mayoritas masyarakat pada saat itu berada di kawasan pesisir dan sungai dan banyak pun kawinya, maka itu menjadi mayoritas. Nah, jadi ini memang perdebatan. Tapi yang jelas bahwa saya selaku orang Betawi meyakini betul bahwa Betawi itu ada sebelum abad ketiga sudah ada, abad ke-1 sudah ada. Dia melakukan perintisan itu. Dia lahir bersama dengan adanya Aki Tiram tentunya. Yeah. Nah ini penting. Ini kan harus kita yakinkan, emang itu penting. Orang boleh berpendapat, ya enggak, silakan saja, dengan referensi silakan saja. Tapi nggak mendasar. Abang mengatakan, oh Betawi itu dari budak. Lah, bagaimana budak? Orang Betawi kaya-kaya kok, tanahnya hektaran. Ciri budak kan nggak punya kekayaan kayak begitu. Nggak punya aset yang besar. Justru budak itu kan karena ada kiriman dari provinsi atau daerah lain. Dan bukan orang Betawinya. Dan begini, Kan Bang. gitu. Karakter budak tidak ada di saya. Iya. Nah, itu juga. Yang ada saya tahu karakter itu karakter raja. Karena memang tadi gennya Aki Tiram itu banyak melahirkan raja-raja. Seluruh kerajaan yang ada di Jawa itu bersumber dari situ. Memang perlu waktu yang panjang. Tapi saya yakin betul genetik itulah yang melahirkan raja-raja. Ya termasuk raja-raja terakhir, ya enggak. Termasuk Tarumanegara, Pajajaran, Sunda. Nah ini genetik dari sana, termasuk Siliwangi. Ada genetik ya. Artinya sejarah ini kan sejarah tanah Jakarta. Ini kan ada yang bilang tanah anugerah ini, Bang. Ya kan? Karena kalau kita lihat sejarah Jawa, itu kan ada sejarah Jawa juga. Nah, sedangkan tanah Jakarta ini tanah anugerah sering dipakai pemerintahan. Ya Nah kan? ini saya katakan, kenapa? Contoh, di era modern saja sudah 2 kali Jadi ibu kota ya. ibu kota pindah kembali ke Jakarta karena dia induk. Kalau dianalogikan, ini ada sebuah keluarga, dialah ibunya. Iya. Kalau ada anak 6, ya enggak, kita bermalam nginep di anak pertama pasti nggak kuat lah, nginep di anak ketiga juga nggak kuat lama. Tapi tatkala dia nginep di rumah orang tua, rumah induknya, maka selamanya ada dia. Nah, Betawi semacam itu, Bang. Iya. Jadi Betawi tadi saya katakan, saya punya rasa bahwa genetiknya adalah genetik raja. Karakternya, kita diwarisi oleh karakter-karakter raja, Bang. Seluruh raja itu punya karakter itu. Kalau raja tidak punya karakter itu bukan raja. Misalnya tadi kemandirian, independen itu orang Betawi. Independen orang Betawi nggak mau diatur, karena dia independen. Raja itu independen, nggak bisa diintervensi dia. Dia biasa disuruh. Jadi orang Betawi jangan disuruh. Dia ajak kerjasama bisa, kemitraan bisa, tapi kalau disuruh nggak bisa karena raja dia karakternya. Kerjasama bisa. Kerjasama ya? bisa. Kalau nyuruh Nggak lu bisa. Siapa ya? Lu minta tolong apa nyuruh? Ngomong pun gitu. begitu, bicara dia apa adanya. Dia ungkapkan sesuatu yang enak, dia katakan yang enggak, karena dia raja, tidak ada jarak. Tapi kalau dia hulu balang, dia bawa pasti ada jarak. Itulah Saya karakternya sungkan. ya. Karakter, termasuk tadi saya katakan tentang kok kenapa sih tukang kawin Betawi dinisbatkan sebagai tukang kawin raja, karena karakter raja itu Banyak selir. Selirnya. Ada selirnya, banyak bukan karena dia bukan dia mengumbar hawa nafsu, bukan, Bang. Dia menjaga keturunannya, menjaga kualitas hidup masyarakat, ya kan? Kita punya kualitas yang unggul, dan itu orang mau gitu loh. Jadi saya pikir kalau ada yang berpendapat semacam itu ya silakan saja, dengan dasar-dasar silakan. Saya juga kan punya hak juga menyatakan bahwa saya orang Betawi adalah genetiknya para raja.
Terlebih lagi Bang Adit ini kan tidak hanya sebagai kaum Betawi tapi juga menjabat sebagai Sekjen Bamus Betawi dan Ketua Umum Seniman Intelektual Betawi. Artinya pemikiran ini kan perlu disampaikan bahwasanya warga Betawi, anak-anak Betawi ini rahnya sebenarnya tidak boleh minder ya Bang ya. Iya. Dan jadi gitu Bang. Percaya diri. Harus percaya diri, yakin bahwa kita itu zaman Tarumanegara itu asal muasal nama Sunda Kelapa itu zamannya Tarumanegara sebetulnya. Nah, Tarumanegara itu penamaan ya. Tapi sebelum itu udah ada keramaian. Apa tuh? Karena dia punya Sundapura waktu itu kan. Sundapura. Nah, pelabuhannya Sunda Kelapa. Itu awalnya tuh. Ya, ya. Nah, itu cikal bakal nama di awal. Sunda Kelapa sampai eranya kedatangan Portugis. Berakhirnya Sunda Kelapa itu runtuhnya setelah Portugis diusir oleh Fatahillah. Itu berakhirnya. Artinya jauh dari itu sudah ada nama Sunda Kelapa. Dan juga netizen nanya juga nih Bang, ya kan apa mana buktinya ini kan prasasinya, ya kan kita tahu nih di daerah Jakarta Utara itu di Semper itu ada tugu apa di sana itu ada di museumnya. Itu kan bisa dijadikan prasasti zaman Tarumanegara itu Bang. Jadi gini Bang, orang bingung kok nanya prasasti. Pelabuhan Sunda Kelapa itu adalah prasasti, adalah bentuk wujud yang konkret. Mau Tarumanegara itu kan di tahun 358. Itu Sunda Kelapa sudah ada, itu bentuk bentuk prasasti yang terbesar yang Sunda Kelapa itu sendiri. Jangan lagi bertanya yang lain-lain, aneh gitu loh. Karena tadi pusat peradaban, dia di zaman Salakanegara sudah ada rintisan. Ya kan? Itulah cuma penamaannya di Tarumanegara. Ini artinya bentuk prasasti yang ada. Persoalan nama tadi, kan tadi kita tahu Sunda Kelapa itu berganti-ganti nama. Sunda Kelapa zaman itu, lalu datanglah Fatahillah menjadi Jayakarta. Jayakarta kalah, baru Batavia. Batavia Belanda kalah, Jakarta Bang. Nah itu proses panjang. Pada itu mungkin ada unsur kesengajaan menghapuskan memori tentang catatan orang Betawi. Kan Abang tahu dari awal saya katakan ada 3 hal untuk menghapuskan satu kaum agar dia tidak punya sejarah yang utuh. Pertama adalah bagaimana memutus hubungan nenek moyangnya dengan memutus nasab namanya. Itu tuh bicara nasab. Makanya orang Betawi sulit sekali mencari nasabnya. Ini ada peristiwa yang sangat traumatik bagi orang Betawi. Kapan peristiwa itu? Tatkala Akitirem sebagai pimpinan desa yang sedang makmur diserang oleh perampok. Ada trauma di situ. Nah, pertama tadi menghapus memori tentang siapa leluhurnya. Kedua, catatan Bang. Jadi pertama tadi memutus nasab, kedua menghapus catatan atau literatur tentang Betawi. Yang ketiga, artefak dihanguskan. Tapi kan orang nggak bisa bantah bahwa salah satu prasasti terbesar orang Betawi adalah Sunda Kelapa itu sendiri. Dia ada dalam catatan sejarah di Tarumanegara. Tahun ke-300 itu. Itu bukti Bang, nggak bisa diindahkan itu. Iya benar. Jangan cerita Betawi di era 15 tadi, tahun 1500. Sehingga menyatakan bahwa 5 abad itu adalah kelahiran kota Jakarta. Ya itu Jakarta, bukan Betawi. Betawi jauh dari itu. Jadi gitu loh Bang. Jadi bukti sejarah yang fundamental itu ya pelabuhan itu sendiri. Artinya sejarah Betawi itu memang peradabannya tua. Ya kan, orang dari mana-mana, dari Sulawesi datang ke Jakarta, datang ke tanah Betawi, dari Kalimantan kita bahasanya jadi berubah, bahasa Betawi. Nah, gini ya, Bang. Tadi saya katakan, kenapa itu bukti peradaban Betawi tua? Karena Sunda Kelapa di Tarumanegara. Artinya begini, era Tarumanegara itu Sunda Kelapa dinamakan. Itu tahun 300-an Bang. Itu Betawi udah ada. Karena itu pelabuhan, nggak ujug-ujug ada perintisnya. Karena itu potensi sejarah itu potensi menjadi katakanlah kota metropolitan,
lalu dapat menghasilkan devisa negara, negara, maka itu dijadikan pelabuhannya oleh Tarumanegara. Pelabuhan inti, Bang. Itu jadikan. Kan nggak mungkin kosong kekuasaan, ada itu kekuasaannya. Iya. Lah, Betawi salah satu faksi, salah satu bagian masyarakat, bagian kekuasaan kerajaan Tarumanegara. Tapi cikal bakal di situ, Bang. Nah, ini yang orang nggak pahami. Mana buktinya? Lah, pelabuhan itu sendiri buktinya. Iya. Dia ada. Zaman peradaban itu udah ada. Akitir, kenapa dia ada di pesisir? Karena itulah kawasannya. Wilayah kekuasaannya ya, Bang ya. Namanya Akitir. Memang tiram apa sih tiram? Apa tuh, Bang? Kerang. Apa di mana adanya? Iya. Di situ, bukan di gunung. Iya, di karang ya. Karang gitu loh, Bang. Iya. Itu, Bang. Jadi tua, peradaban tua. Nah, ini Bang, sama ketika Fathahilah menyerang Portugis, ya kan? Dia menyelamatkan tanah leluhurnya. Ya, substansinya begitu. Walaupun pendapat lain karena faktor kekuasaan, faktor agama, tapi sesungguhnya Fathahilah merebut Jayakarta, Batavia, Sunda Kelapa dari tanah leluhur itu adalah merebut tanah leluhurnya, mengembalikan kejayaan leluhurnya. Wow, berarti dia pulang kampung. Karena kalau kita lihat Fathahilah itu nanti nyambungnya ke Sunan Gunung Jati, Gunung Jati nyambungnya ke Siliwangi, terus Siliwangi nyambungnya nanti ujung akhirnya Kitiram. Artinya dia datang itu ingin membebaskan tanah leluhurnya dari cengkraman penjajah. Selain ada motif tadi, motif kekuasaan, motif agama, tapi sesungguhnya dia merebut, mengembalikan tanah leluhurnya. Dia pulang kampung. Iya. Tanah leluhurnya. Karena di video pertama saya katakan Betawi itu leluhurnya para raja, rajanya para raja. Disitulah ya. Jadi dia pulang, menyelamatkan, mengembalikan kehormatan leluhurnya, Bang. Itulah Fathahilah. Jadi artinya Jakarta atau tanah Betawi ini leluhurnya para raja. Bang. Saya nggak bergoyah dari itu, Bang. Prasasti terbesarnya adalah Sunda Kelapa, pelabuhan Sunda Kelapa. Itu prasasti terbesar, nggak bisa dibantah. Persoalan tulisan itu adalah orang yang sengaja menghapus memori itu. 3 hal dikatakan. Pertama, memutus hubungan dengan leluhurnya. Kedua, membuang, menghanguskan catatan sejarah. Iya, prasasti. Itu kan namanya menghanguskan. Yang ketiga, prasasti dibakar-bakarin, dilenyapkan. Tapi yang tidak bisa dilenyapkan adalah pelabuhan Sunda Kelapa itu sendiri. Saya punya dengar cerita, Jayakarta itu punya keraton dari Keraton Pinangsia, ada keraton di di Palmerah, sama satu lagi di Jatinegara, ya kan? Yang dibakar sama Pangeran Jayakarta itu yang di Pinangsia. Itu salah satu strategi Jayakarta untuk menyerang. Yang itu kita bahas nanti, Bang. Oke. Yang jelas saya tegaskan kembali bahwa Betawi adalah suku tua. Bahkan ada yang berpendapat bahwa Betawi Purba ada sebelum abad ke-1. Oke. Namanya Betawi Purba, Bang. Betawi Purba. Itulah yang menjadi cikal bakal yang merintis nantinya pelabuhan Sunda Kelapa. Oke, Bang Adit, tahan dulu ya kan pembahasan itu Betawi Purba di episode yang akan datang. Buat penonton netizen semua, kita cukupi dulu pembahasan ini. Kita ketemu lagi sama channel Bang Adit dan Bang Iman di Babim Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.